Shalom, selamat pagi saudara. Pagi yang indah ini kita mau bersyukur karena Juru Selamat telah lahir bagi kita. Kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan Dia, kita mau bersuka cita pada pagi hari ini. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih Tuhan, di hari Natal ini kami boleh selalu bersuka cita karena Engkau telah lahir dan ada di sisi kami ya Tuhan. Tuhan, Kau pakai hari ini yang akan menyampaikan doa pagi, pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, Kau berkati dan Kau urapi ya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan bahwa damai dalam hati kami, membawa terang dalam hati kami ya Tuhan di bulan Natal ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Tidak lupa saya pribadi mengucapkan selamat hari Natal tahun 2023. Kiranya kasih Tuhan melalui tema gereja kita Immanuel, Allah beserta kita, kita boleh mengetahui kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang selalu menyertai senantiasa kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-34. 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-34.
Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Puji Tuhan. Satu kalimat ini saudara, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ternyata kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan ya, kita belajar Alkitab secara penuh, kata ini, kalimat ini seringkali diulang-ulang. Seringkali kita temui di bagian ayat-ayat yang lain. Di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Tawarikh ini, ada kata-kata ini yang selalu diulang-ulang. Saya yakin dan percaya ini sebuah slogan, ini sebuah kata-kata motivasi bagi umat-umat Tuhan waktu itu, supaya kita senantiasa bersyukur. Kita diingatkan kembali supaya kita bersyukur. Katanya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada dua hal saudara. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik ya. Hari ini saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan yang setiap hari kita sembah, Tuhan yang padanya kita berharap, Dia adalah Tuhan yang baik, Allah yang baik, Allah yang begitu penuh dengan kasih. Di bagian lain firman Tuhan katakan Allah itu adalah kasih. Ya, memang benar saudara, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dia Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Maka kita harus bersyukur sebab Dia baik. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Dia tetap baik bagi setiap kita. Saya ingat kata-kata dari ketua sinode kita ya, Pastor Adi Sutanto. Beliau pernah berkata, dan itu menjadi kekuatan ya, menjadi sebuah motivasi bagi saya pribadi, yaitu apa? Dalam kehidupan kita, ya, beliau berkata, dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tidak keluar daripada kepeduliannya Allah. Jadi segala apa yang kita hadapi itu pasti di dalam kepedulian Allah. Ada Allah yang peduli di dalam kehidupan kita. Kata-kata itu membuat iman saya meloncat saudara. Bahwa apapun dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan Allah peduli kepada setiap kita. Kalau Tuhan Allah peduli, Dia yang empunya kerajaan, Dia yang empunya langit dan bumi, kita pasti akan ditolongnya. Kita pasti akan disembuhkannya. Kita pasti akan diberikan jalan keluar daripada pergumulan-pergumulan kita. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan berlaku, tidak ada expirednya saudara. Mungkin kalau kita makan makanan produk-produk olahan ada expirednya ya. Tetapi kasih setia Tuhan, kasih setia Allah pada diri kita itu berlaku selama-lamanya. Saya tidak menganut paham hyper grace, tetapi saya ingin sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara bahwa kasih setia Tuhan selama-lamanya bagi kita. Meskipun kita ini dalam kondisi berdosa, meskipun kita mungkin berkata aku tidak layak, aku tidak cocok, aku tidak bisa pelayanan, aku tidak pantas. Engkau berkata seperti itu, tetapi Tuhan Allah kita kasih setianya selama-lamanya bagi setiap kita. Nah itulah yang seringkali membuat kita tidak bisa melihat
kasih-Nya Tuhan. Sehingga kita mulai undur daripada Tuhan. Kita mulai tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita mulai bersungut-sungut, bahkan kita mulai mengutuki Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa tidak ditolong Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak baik di dalam kehidupan kita. Padahal saudara, padahal Alkitab mencatat, pemazmur mencatat, hamba-hamba Tuhan di zaman itu mencatat, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka ingin mengingatkan, mereka ingin mempertahankan iman, bahwasanya Dia Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Saudara, di akhir tahun ini, ya, tahun 2023, banyak orang berkata bahwa tahun ini sulit. Banyak orang berkata tahun depan lebih sulit. Saya ingin sampaikan, setiap tahun ada kesulitannya masing-masing. Setiap tahun, setiap hari ada kesusahannya masing-masing. Firman Tuhan katakan hari-hari adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sulit. Tapi saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih setianya selama-lamanya. Walaupun orang berkata sulit, susah, kita juga mungkin menghadapi kesusahan itu. Tetapi kalau saudara ingat kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bukankah itu karya-karya yang begitu luar biasa, besar di dalam kehidupan kita? Kalau engkau berkata, yang mana, berarti saudara mulai dibutakan. Saudara mulai memiliki selubung-selubung yang itu harus diangkat, saudara. Saudara tidak bisa melihat kasih setianya. Saudara tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Hati-hati, saudara, hati-hati. Itu sudah tanda-tanda. Maka apa, saudara? Maka mulai mendekat kepada Tuhan. Kita mulai bersyukur dengan kondisi kita. Kita mulai bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Coba kita renungkan. Di akhir tahun ini, sepanjang hari yang sudah kita lewati, persoalan mana yang Tuhan tidak tolong? Problem mana yang Tuhan tidak tolong? Sakit mana yang Tuhan tidak tolong? Kalau engkau hari-hari ini masih bergumul, ayo terus bergumul kepada Tuhan. Dia pasti akan menolong kita, saudara. Karena Dia Allah yang sangat baik. Kasih setianya selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Dia Allah yang baik, saudara. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang baik. Dan kami mau senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat sepanjang hari yang sudah kami lewati, sudah kami lalui. Kami merasakan kebaikan, pertolongan, kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak Tuhan, keluarga besar JKI Pondok Daud yang setia mengikuti doa pagi secara online. Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.